Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Semangat pagi. Pagi. Hari ini ada yang tidak masuk sekolah? Masuk semua. Alhamdulillah, masuk semuanya lengkap. Ya. Sebelum pelajaran dimulai, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Monggo ketua kelas dipimpin. Bersiap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahaman. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kita akan menyanyikan lagu Profil Pancasila terlebih dahulu. Silahkan berdiri. Satu, dua, tiga. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Satu kali lagi. Satu, dua, tiga. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinaan global, gotong royong mandiri, kreatif Dan bernalar. kritis. Sudah cukup, terima kasih. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang sumber cahaya. Masih ingatkah kalian sumber cahaya terbesar di dunia? Masih ingat ya? Matahari. Hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Sebelum kita belajar, Bu Ira akan tunjukkan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, murid dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya dengan benar. Yang kedua, melalui percobaan, murid dapat menunjukkan sifat-sifat cahaya dan mengidentifikasi penerapan sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, Bu Ira punya video ini ya. Coba diperhatikan terlebih dahulu videonya untuk mengenal sifat-sifat cahaya. Ini abang tukang bakso liriknya. Bisa ya? Abang tukang bakso liriknya. Yuk, kalau bisa kita nyanyi bersama-sama. Berdiri nak. Ada 6 macam sifat cahaya, 1 merambat lurus, 2 dibuka, 3 bisa tembus benda-benda yang bening, 4 dihiaskan,
Kalian tahu tidak mengapa bisa terjadi pelangi? Ayo, ada yang tahu? Karena hujan, karena panas, karena apa? Adanya matahari. Nah, kita buktikan mengapa bisa terjadi pelangi. Sebelumnya kita amati terlebih dahulu video pembelajaran tentang sifat-sifat cahaya. Disimak ya. Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sahabat cerdas, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari yang namanya cahaya. Bahkan kita bisa melihat karena adanya cahaya. Pernahkah kalian melihat kolam renang yang terlihat lengang dangkal? Hal tersebut karena adanya pengaruh dari sifat cahaya. Sekarang mari kita pelajari sifat cahaya. Nah, berikut ini adalah sifat-sifat cahaya yang akan kita pelajari. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Kedua, cahaya bisa dipantulkan. Ketiga, cahaya bisa menembus benda bening. Keempat, cahaya bisa dibiaskan. Kelima, cahaya bisa diuraikan. Dan yang keenam, ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Sekarang mari kita pelajari lebih lanjut. Sifat cahaya yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Dari sumbernya, misalnya matahari atau lampu, cahaya merambat atau bergerak lurus. Kita bisa melihat cahaya matahari merambat lurus saat melewati celah-celah pohon, seperti pada gambar berikut. Di ruangan yang tertutup dinding, cahaya hanya bisa masuk melalui celah yang ada. Dua peristiwa tersebut merupakan contoh peristiwa cahaya merambat lurus. Sifat cahaya yang kedua adalah cahaya bisa dipantulkan. Sahabat cerdas, tahukah kalian, kita bisa melihat sebuah benda karena cahaya memantul dari benda ke mata kita. Misalnya ketika kita bercermin, cahaya dari lampu merambat ke cermin, lalu cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita, sehingga kita bisa melihat diri kita di cermin. Dan perhatikan kedua gambar berikut. Kedua gambar tersebut merupakan contoh peristiwa cahaya bisa dipantulkan. Misalnya ketika kita membaca, cahaya yang mengenai buku akan dipantulkan ke mata kita, sehingga kita bisa melihat tulisan yang ada di buku. Sifat cahaya yang ketiga adalah cahaya bisa menembus benda bening. Sahabat cerdas, kita bisa melihat jelas melalui kaca jendela, namun kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok. Mengapa demikian? Perhatikan gambar berikut ini. Tembok merupakan contoh benda gelap yang tidak tembus cahaya. Kemudian gorden merupakan contoh benda buram, dan kaca merupakan contoh benda bening yang tembus cahaya. Cahaya bisa menembus benda-benda bening atau disebut juga transparan. Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tertentu melalui benda-benda transparan, seperti kaca. Sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus benda-benda gelap, seperti contohnya tembok. Ada pula benda yang sedikit ditembus cahaya atau buram. Pada benda buram, cahaya hanya bisa menembus sebagian. Oleh karena itu, kita hanya bisa melihat benda dengan samar. Sahabat cerdas, jadi berdasarkan sifatnya terhadap cahaya, benda terbagi menjadi tiga, yaitu benda bening, di mana semua cahaya bisa menembus benda. Kemudian benda buram, yaitu hanya sebagian cahaya
sama sekali tidak bisa ditembus cahaya. Sifat cahaya yang keempat adalah cahaya bisa dibiaskan. Selain bisa menembus benda bening, cahaya juga bisa dibiaskan atau dibelokkan. Ketika menembus media yang berbeda, misal dari udara ke air, cahaya bisa dibiaskan atau dibelokkan. Contoh peristiwa pembiasan cahaya adalah ketika kalian mengamati ikan dalam kolam. Posisi ikan yang terlihat oleh mata bukanlah posisi aslinya. Hal ini terjadi karena cahaya dibiaskan ketika menembus ke air. Contoh lain peristiwa pembiasan cahaya adalah sendok terang bengkok ketika sebagian sendok dicelupkan dalam air. Sifat cahaya yang kelima adalah cahaya bisa diuraikan. Selamat cerdas, tahukah kalian bahwa cahaya putih merupakan gabungan dari berbagai macam warna? Cahaya matahari merupakan salah satu contoh cahaya putih. Cahaya ini bisa dibiaskan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. Berikut ini merupakan gambar yang menunjukkan cahaya putih dibiaskan dan terurai menjadi warna pelangi. Contoh lain peristiwa pembiasan cahaya adalah terbentuknya pelangi. Pernah kalian melihat pelangi? Pelangi terjadi ketika hujan diiringi dengan sinar matahari. Air hujan membiaskan dan menguraikan cahaya matahari menjadi warna pelangi. Sifat cahaya yang keenam adalah ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk bayangan. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut menunjukkan terbentuknya bayangan bola tenis. Cahaya terhalang bola tenis, sehingga terbentuklah bayangan bola tenis. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita tentang sifat-sifat cahaya. Semoga video ini memudahkanmu dalam memahami materi sifat-sifat cahaya. Tetap semangat dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Sudah. Dari video yang Bu Ira sajikan, kira-kira paham tidak dari sifat-sifat cahaya yang sudah ditampilkan di dalam video? Sudah terjawab ya pertanyaannya, mengapa bisa terjadi pelangi? Ya, Bu Ira jelaskan sedikit. Ini salah satu contoh sifat-sifat cahaya. Sifat yang pertama, cahaya merambat lurus. Ini adalah contoh di hutan yang disinari oleh sinar matahari. Ya, kan ketutup pohon-pohon itu, celah-celahnya tetap tersinar matahari, jadi cahaya
kelompok B. Kelompok B. Sisanya kelompok C ya. Sisanya kelompok C ada Raka, Pian, Dika, Iza, dan Nina di kelompok C. Dari ketiga kelompok kita pilih satu ketua. Kelompok A Fian, Adit, kelompok B Ade ya, kelompok C Fian ya, itu ketua kelompoknya. Nah ini LK-nya. Sambil dibaca-baca dulu. Sisi berkelompok, diskusi, dibaca dulu. Jika kalian menyimak video yang Bu Ira sajikan dan apa yang Bu Ira paparkan, insya Allah kalian bisa mengerjakan LK-LK yang sudah Bu Ira berikan. Nah, sambil diperhatikan, disimak, Bu Ira akan manggil per kelompok praktek langsung dua macam sifat. Kelompok A 2 macam sifat, kelompok B 2 macam sifat, kelompok C juga 2 macam sifat. Nah, sudah disimak itu soal-soalnya kan? LK-nya dilihat dulu. Ayo, Mbak Iza. Nah, sambil lalu. Ya. Coba apa pertanyaannya, coba itu Mas Aden. Kolam renang yang dapat lebih dekat dari kedalaman yang sebenarnya adalah bukti dari salah satu sifat cahaya yang Nah, nanti ya dijawab ya. Coba salah satu pertanyaannya dibaca, Mbak Elin. Ayo salah satu pertanyaannya dibaca coba. Ayo langsung. Salah satu pertanyaannya dibaca. salah satu sifat cahaya seperti gambar tersebut adalah berwarna lurus, dia dipanggilkan, dia dimarikan, dia dibiaskan. Nah, nanti dijawab ya. Coba salah satu dari soal dibaca, Mbak Iza. Mengapa benda-benda tidak dapat ditembus cahaya? Nah, mengapa? Kita cari tahu. Sekarang Bu Ira akan melakukan praktik. Ya, bahan-bahannya ada ember yang sudah berisi air, ada kaca cermin, ada benda, ada spidol, ada gelas kaca, ada kertas yang sudah Bu Ira siapkan untuk percobaan, dan ada senter sebagai sumber cahaya. Di sini juga kita bisa fungsikan, ini juga salah satu sumber cahaya ya. Sekarang praktek percobaan pertama dari kelompok A. Silakan Mbak Erin dan kawan-kawan maju. Lakukan praktek dari sifat-sifat cahaya yang pertama, yaitu merambat lurus. Di sini enggak? Ayo, bendanya apa? Bendanya apa? Langsung presentasikan ke depan teman-teman kalian. Merambat lurus tadi apa saja alat yang digunakan? Sifat-sifat cahaya. 1. Merambat lurus. Alat apa yang digunakan? Merambat lurus. Senter dan apa? Perhatikan kelompok yang lain. Nah, ini adalah salah satu sifat cahaya, yaitu merambat lurus.
Nih. Mantul enggak? Dipantulkan ya ke kertas ini ya. Nah, silahkan. Terima kasih kelompok 1. Silahkan di sebelah sini ya nanti ya. Kelompok 2 sekarang. Kelompok 2 lewat sana nak. Di sana prakteknya. Sifat yang ketiga. Apa? Ayo, sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga apa nak? Dibiaskan. Coba. Oh, menembus benda bening. Silakan. Ayo, apa saja menembus benda bening? Ayo yang lain disimak. Menembus benda bening. Nah, tembus enggak? Pakai kertas merah di sini, Mbak Aira. Tembus enggak? Tembus. Lebih jelasnya lagi jika keluar ke sana tuh ada jendela yang bening. Coba Mas Ade, keluar Mas Ade. Senternya dinyalakan dari ruang kelas, coba. Nah, perhatikan yang lain. Tembus tidak? Nah, tembus ya. Sudah, terima kasih Mas Ade. Sudah 2 apa? Masih 1? Sudah 2 percobaannya? Oh, dibiaskan sekarang. Yuk. Coba dibiaskan. Pindah ke sini nak. Tuan. Pelan-pelan. Stop. Nah, coba buktikan. Nah, perhatikan diangkat Mas Ade, diangkat. Ini diangkat gelasnya. Kasih tahu ke temennya. Nah, seolah-olah spidolnya patah, ya. Dibengkokkan, dibiaskan. Nah, sudah paham ya teman-teman ya? Yang lain ya. Terima kasih. Kasih aplaus buat kelompok B. Nah, selanjutnya kelompok C. Silakan kelompok C. Sifat yang kelima. Sifat yang kelima. Apa nak? Sifat yang kelima? Diuraikan. Coba diuraikan apa saja yang digunakan? Ya, betul. Terus pakai ini. Senternya. Nah, diuraikan. Ada warna enggak? Ada warna? Nah, ini adalah pembentukan dari pelangi. Sudah. Sekarang sifat yang keenam. Apa anak-anak? Sifat yang keenam? Nah, jika benda bisa memfungsikan cahaya ini langsung, silakan Mas. Nah, jika mengenai benda akan membentuk bayangan. Itu ya. Terlihat bayangannya? Nah, dari percobaan ini kita sudah bisa tahu macam-macam sifat cahaya. Boleh satu kali lagi nyanyi? Sifat-sifat cahaya. Abang tukang bakso. Coba. Silakan duduk. Terima kasih. Yuk, kita nyanyikan dulu. 1, 2, 3. Ada 6 macam sifat cahaya. 1 merambat lurus, 2 dikantulkan, 3 bisa tembus benda-benda yang kering. 4 dihiaskan, 5 diuraikan menjadi pelangi. Jika kena benda membentuk bayangan, itu sifat keenam. Alhamdulillah sudah bisa. Silakan hafal ya. Melalui lagu tadi sudah hafal keenam sifat macam sifat cahaya. Sudah hafal? Alhamdulillah. Selanjutnya silahkan dikerjakan LKPD-nya, diskusi per kelompok. Silahkan dikerjakan. Yuk, Bu Ira sambil keliling mandu. Jika ingin ada yang ditanyakan, silahkan bertanya kepada Bu Ira. Ayo Kak, ke sini, boleh ke depan, ke sini boleh. Yang penting bekerja sama per kelompok. Silahkan dikerjakan.
Ya, sambil diulang-ulang lagi bacanya. Susah apa tidak? Bisa? Bisa. Alhamdulillah. Satu-satu juga itu temennya biar tahu. Mengapa sebatas cahaya yang dikatakan tidak pada itu lagi diulang-ulang takut ada yang salah. Kelompok B, kelompok A, ini sudah ada tandanya. Nanti presentasi ke depan, semuanya maju, yang baca satu presentasikan. Kami dari kelompok B ini mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Ya, jadi dibaca. Ya, dibaca.
Jika sudah selesai presentasi, nanti maju satu-satu ke depannya. Waktu pengerjaan masih ada, silahkan digunakan sebaik mungkin. Bagus. Soalnya kan ada 5 ya, ada 5 kan. Terus kebetulan anggota kelompoknya juga 5. Bacanya satu-satu biar adil, ya. Bacanya satu-satu biar adil. Contoh, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Ya. Terus juga ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Yang kelompok B, soalnya kan ada 5 ya, jadi kamu baca soal nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kebetulan pas soalnya dengan anggota kelompok, jadi adil.
Nah, silakan sudah. Semuanya kebagian biar adil. Sudah selesai, Mama? Sudah siap? Siap. Jika sudah siap, monggo dari kelompok A terlebih dahulu, silakan maju. Ya, di sini dah, di sini. Di sini di depannya meja. Silakan. Ayo maju semuanya. Silakan dulu. Untuk kelompok lainnya, kelompok B dan kelompok C, silakan teman-temannya disimak. Kami dari kelompok A ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan anggota kelompok Adin, Erin, Ina, Ija, Safira. Peristiwa pada gambar tersebut menunjukkan sifat cahaya C menembus benda-benda bening dan merambat bagus. Perhatikan gambar berikut. Salah satu sifat cahaya seperti gambar tersebut D dibiaskan. Kondisi bahwa cahaya putih dapat menjadi berbagai cahaya berwarna terjadi karena adanya sifat A dapat diuraikan. Warna ini terjadi karena sifat cahaya A. Dayangan terbentuk karena B cahaya tidak mampu menembus atau melewati benda gelap. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok A. Terima kasih. Ini adalah hasil presentasi dari kelompok A. Beri aplaus buat kelompok A. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya presentasi dari kelompok B. Silakan. Kelompok B. Kami dari kelompok B ingin dengan anggota Ade Aira Nela Patnai Mempresentasikan hasil kerja kelompok. Mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu 1. Kolam renang yang tampak lebih dangkal dari kedalaman yang sebenarnya adalah bukti dari salah satu sifat cahaya, yaitu cahaya dapat dibiaskan. Lagi membuktikan salah satu sifat cahaya yaitu dapat diuraikan. Saat pagi hari, jika melihat ada cahaya yang masuk ke kamarnya melalui kaca jendela, peristiwa tersebut menunjukkan sifat cahaya yang dapat menembus benda-benda yang bening. Bayangan yang ada dalam kehidupan
Demikianlah hasil kelompok B. Ya, beri aplaus untuk kelompok B. Terima kasih sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Yang terakhir adalah kelompok C. Silakan kelompok C mempresentasikan kerjanya. Perkenalkan terlebih dahulu anggota-anggotanya. Kami dari kelompok C ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok C. Nama anggota kelompok 1 Tian Dika Raka Kina Iza. Mengapa benda gelap tidak dapat ditembus cahaya? Karena benda gelap menyerap sebagian besar cahaya yang datang sehingga sedikit cahaya yang dipantulkan. Mengapa seberkas cahaya yang dipantulkan? Dengan mengisikan cahaya. Seperti contoh bahwa cahaya merambat terus, tetap disorotkan ke depan cahaya mata setelah ventilasi udara cahaya yang masuk melalui jendela kaca bening. Sebutkan 3 macam benda yang dapat ditembus cahaya: kaca bening, air, plastik. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok C. Beri aplaus buat kelompok C. Nah, silakan kembali ke tempat. Dari hasil kerja kelompok, silahkan ketua kelompoknya untuk memajang di belakang di tempat pajangan hasil kelompok. Ke sana, silakan dipajang di belakang. Kelompok A, B, C tuh. A sebelah ya, A, B, C. A, ya itu. Ya, itu sudah. Kelompok A, B, C. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih Bu Ira ucapkan sudah bisa bekerja sama dalam pembelajaran hari ini. Dari pertama kita belajar, kita mengenal 6 macam sifat cahaya. Kemudian kita praktek satu persatu sudah. Ya, setelah praktek kita juga sudah menyelesaikan LK. Nah, sambil lalu Bu Ira ingin mengetahui hasil individu sekarang ya. Tadi kerja kelompok. Jadi berpusatnya itu belajarnya bersama-sama, berdiskusi karena banyak pemikiran. Sekarang Bu Ira ingin melihat hasil dari individu, berarti perorangan. Apakah kalian bisa atau tidak? Bu Ira akan memberikan tugas individu. Tugas individu ini tugas sendiri-sendiri. Tidak boleh nyontek, tidak boleh lihat-lihat temennya, tanya-tanya temennya, tidak boleh. Ya, bisa ya?
Silahkan dikerjakan. Silahkan dikerjakan. Kalau sudah selesai, kumpulkan di mejanya Bu Ira langsung. Ya, nanti kalau sudah selesai, silahkan dulu. Waktunya masih lama. Waktunya masih lama, silahkan. Jangan sampai ada yang salah. Ya. Soalnya dibaca. Gimana, Mak? Iya, dibaca soalnya. Dicari. Pertanyaannya, cahaya bisa dipantulkan oleh benda. Misalnya, cermin memantulkan cahaya. Gambarlah benda yang bisa memantulkan cahaya terbelah. Apa saja? Ya. Yes. Sebentar. Dari pertama kali Bu Ira menerangkan, dari pertama sampai sekarang, nomor ini.
sudah? Ya kalau sudah, ya kalau perintahnya gambar.
apa saja yang sudah saya ya. Sudah? Tugasnya? Ada yang sudah? Nah, yang sudah, sini dikumpulkan. Sudah? Yang belum selesaikan terlebih dahulu, jangan ke susu, tidak usah terburu-buru. Yang sudah dibaca lagi. Sudah? Silakan, dilanjut. Sudah? Belum, lanjutkan. Sudah, Pak? Dilanjut kalau belum. Mbak Tina dilanjut, Mbak Tina ini ditambah. Sudah, Nak? Kalau sudah, ayo kita refleksi pembelajaran hari ini. Sudah? Belum? Ayo. Ya,
sudah silahkan taruh di mejanya Bu Ira yang sudah. Silahkan Nak, kumpulkan Nak. Oh, belum? Silahkan. Langsung kumpulkan di mejanya Bu Ira. Baiklah. Mbak Ina, Mas Abid, Mbak Faiz, Naila, Safira, Kak. Sudah kumpulkan semua ya? Nah, kalau sudah kumpulkan semua, Bu Ira sekarang ingin bertanya kepada kalian, ya. Ada berapa macam sifat cahaya? Ayo. Bagus. Sifat yang pertama apa? Merambat lurus. Yang kedua? Mantulkan. Yang ketiga? Tembus benda bening. Yang keempat? Dibiaskan. Dibiaskan itu seolah-olah apa bendanya tadi? Seolah-olah ya patah, dibengkokkan. Sifat yang kelima? Contohnya terjadinya tadi sudah terjawab ya tadi ya. Sifat yang keenam, jika terkena benda akan membentuk bayangan. Nah, berarti sudah hafal ya sifat-sifat cahaya. Nah, dari penjelasan Bu Ira, penjelasan sajian video dan percobaan praktik tadi, ada yang ingin ditanyakan? Paham berarti sudah? Berarti sudah jelas ya, kalian kan tadi praktek langsung. Berarti sudah tahu ya bagaimana sifat-sifat cahaya. Jika sudah tidak ada pertanyaan, Bu Ira ingin mengakhiri pelajaran karena sudah mengerjakan tugas kelompok, sudah berdiskusi, bertukar ide, kemudian sudah pemberian soal individu. Nah, jika sudah tidak ada pertanyaan, Bu Ira ingin mengakhiri pelajaran hari ini. Terima kasih. Sebelum berdoa, Bu Ira ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar di rumah. Silakan Pak dipimpin berdoa.
Kelompok C.